Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini, hari Selasa 24 September 2024, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Ngopi Kawan, Ngobrol Pintar Kepegawaian. Baik, kali ini Ngopi Kawan temanya adalah netralitas ASN dan sosialisasi DES Pak ya, sosialisasi DES Pilkada serentak yang akan kita saksikan pemaparan dari dua narasumber yang sangat terpercaya, yaitu yang pertama adalah sambutan dari Bapak Dr. Nur Cahyono Suharto SOS MPP MN selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan juga Ketua Pak Nggih, Ketua DES Sekretaris DES Pemilihan Pilkada Serentak. Dan yang narsum terakhir adalah Bapak Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bapak Arif Fatur Rahman SIP. Baik, kawan ngopi semua, sebelum kita awali acara ini, mari kita awali bersama dengan doa. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kawan ngopi semua, sesuai dengan tema acara ini adalah Ngopi Kawan. Seperti biasa, ini ada khas, yaitu kopi khas Ngopi Kawan yang akan sebentar lagi disajikan. Terima kasih Ibu, terima kasih telah menyajikan kopi khas Ngopi Kawan. Kawan ngopi semua dimanapun Anda berada, monggo apabila di meja ada kopi atau teh atau kudapan lainnya, nanti bisa sambil menikmati kita ngobrol santai. Nggih. Sambil menyiapkan kopi dan kudapan, saya akan bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, lalu berikutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Nur Cahyono Suharto SOS MPP MN selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan juga Sekretaris DES Pilkada Serentak. Lalu yang berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dari beliau Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bapak Arif Fatur Rahman SIP. Acara berikutnya yaitu acara pembacaan ikrar bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten, Bapak Agus Setiawan Prasetyoko SSTP Mhum. Lalu acara yang lain berikutnya adalah diskusi seperti biasa. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan yang akan dipimpin, yang akan disambut oleh Bapak Dr. Nur Cahyono Suharto SOS MPP MN selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Sekretaris DES Pilkada Serentak. Bagi beliau dipersilahkan, monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Adlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, bahwa pada pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan Ngopi Kawan dalam rangka untuk satu tema yang mungkin agak menarik ya. Di sini tentang masalah netralitas ASN. Netralitas ASN bagi kita sekalian, teman-teman, kawan-kawan ASN se-Kabupaten Klaten. Mungkin di antara kawan-kawan ASN sekalian ada pertanyaan ya, atau mungkin ada sesuatu yang masih tersirat di dalam benak kita. Sebenarnya DES Pilkada itu apa sih gitu ya? Nah, perlu kami sampaikan bahwa DES Pilkada itu adalah dukungan elemen satuan kerja Pilkada. Jadi DES Pilkada itu adalah
dukungan elemen satuan kerja yang memang dibentuk atas amanat dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, untuk bisa mendukung kelancaran bagaimana kegiatan pilkada serentak nanti dilakukan di semua daerah di kabupaten kota maupun provinsi, sehingga des pilkada ini memberikan dukungan-dukungan secara administratif gitu ya, ataupun dukungan yang bersifat kebijakan, sehingga nanti kegiatan pilkada serentak terutama di Kabupaten Klaten itu bisa berjalan dengan baik ya. Ada beberapa tugas des pilkada, yaitu diantaranya yang pertama adalah melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah. Kemudian yang kedua adalah menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian yang ketiga, memberikan saran kepada penyelenggara, ya, jadi ada permasalahan-permasalahan itu kepada pelaksana pilkada, diantara di sini adalah KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian yang keempat, melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada. Nah, kegiatan hari ini yang dilakukan pada acara Ngopi Kawan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Des Pilkada. Jadi harapan kami adalah bahwa bagaimana para ASN, kawan-kawan ASN se-Kabupaten Klaten ini tahu persis ya posisinya. Saya harus gimana sih gitu kan. Kira-kira sebagai ASN ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan supaya tidak melanggar aturan begitu. Nah, di sini makanya fungsi Des Pilkada salah satunya adalah itu. Jadi untuk memberikan rambu-rambu kepada kawan-kawan ASN ini, kira-kira ini kan sudah mulai pada masa kampanye besok ini. Apa yang kira-kira boleh dan tidak boleh itu tadi. Jangan sampai nanti ada aturan yang dilanggar. Nah, ini bagian dari sosialisasi. Mengurangi adanya laporan-laporan penyelenggaraan, laporan-laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan ASN. Nah, tentu yang sangat berkompeten dalam hal ini adalah dari Bawaslu. Maka kami hadirkan di sini Ketua Bawaslu Pak Arief secara langsung ya, bisa hadir ya, untuk memberikan batasan-batasan, kemudian apa risiko atau sanksi yang mungkin bisa diperoleh oleh teman-teman ASN apabila itu dilanggar. Ya. Maka diantaranya di peran Des Pilkada tadi, yang 4, kemudian juga ada dukungan Pemda pembentukan Des ini adalah diantaranya adalah kita juga mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam setiap tahapan. Ya, jadi dalam Des Pilkada itu juga ada unsur TNI dan Polri. Gitu. Nah, Des Pilkada ini diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda. Kemudian juga ada wakilnya yaitu dari Pak Asisten. Kemudian juga kami di bagian pemerintahan adalah bertindak sebagai sekretariatnya. Jadi untuk Des Pilkada ini memang terkoneksi langsung dengan Ditjen Otda di Kementerian Dalam Negeri, sehingga semua kegiatan yang terkait dengan Des ini akan kita laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otda. Nah, itu adalah satu garis hierarki ya, di mana kita harus melaporkan setiap kegiatan, termasuk kegiatan hari ini, itu pun kita laporkan. Ya, kita laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan ini terpantau. Bagaimana sih Des Pilkada Kabupaten Klaten sudah bergerak, sampai di mana Des Pilkada Klaten itu sudah melakukan kegiatan, terutama dengan netralitas ASN. Ya. Sehingga nanti Pak Arief dari Bawaslu akan menyampaikan apa sih sebenarnya jumlah pelanggaran mungkin yang pernah terjadi. Nah, ini di sisi mana saja yang harus diantisipasi, tingkat kerawanan di sisi mana ini yang perlu kita antisipasi. Mungkin kawan-kawan ASN masih abu-abu ini terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh tadi. Maka oleh karena itu dalam kaitannya dengan pilkada ini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari Des Pilkada atau penyelenggaraan pilkada itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah
adanya partisipasi masyarakat, ya, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Ya. Jadi indikator sukses pilkada tahun 2024 itu pertama partisipasi masyarakat yang tinggi. Maka Despilkada melakukan sosialisasi sudah beberapa kali dan menyasar kepada teman-teman kelompok rentan misalnya difabel, sudah kita lakukan, kemudian dari tiap dapil itu sudah kita lakukan bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Kemudian hari ini kita lakukan untuk teman-teman ASN. Harapan kami bahwa tanggal 27 November nanti semua ASN yang menggunakan hak pilihnya itu bisa digunakan hak pilihnya dengan baik, kemudian juga bisa mengantisipasi hal-hal yang menjadi risiko kerawanan bagi ASN, bagi kita semua. Kemudian yang kedua, setiap tahapan nanti berjalan dengan lancar. Jadi tahapan ini kita kawal, termasuk nanti juga sampai pada tanggal 27, maka Despilkada akan melakukan monitoring pada saat pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian yang ketiga adalah terjaganya iklim yang kondusif. Ya. Maka kami juga ada kegiatan kondusivitas wilayah, melibatkan bapak-bapak dari TNI Polri. Nah di situ kita akan juga mungkin melihat titik permasalahan yang mungkin timbul. Nah kita menjaga kondisi iklim yang kondusif untuk iklim politik pilkada besok. Kemudian yang keempat, yang penting ini bagi kita adalah pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan. Jadi harapannya teman-teman ASN ini bisa menggunakan fasilitas secara objektif, artinya tidak memihak, dan kita harus hati-hati karena ini terkait dengan pelayanan publik. Jangan sampai nanti ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang terkait dengan pilkada serentak. Nah ini adalah 4 indikator sukses pilkada yang kita kawal dari Despilkada. Dan kami pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief dari Ketua Bawaslu yang berkenan hadir secara pribadi, secara langsung untuk menjadi narasumber pada hari ini. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu, kawan-kawan ASN yang sudah mengikuti kegiatan ini, yaitu di Ngopi Kawan ini. Kami harapkan diikuti sampai akhir, sampai dengan pembacaan ikrar nanti oleh Bapak Kepala BKPSDM. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, teman-teman ASN, kami sangat mengharapkan agar clear, menjadi jelas ya. Menjadi jelas apa yang mungkin boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita, oleh ASN. Kami juga terima kasih kepada teman-teman kru dari Ngopi Kawan, kepada Mas Adlan dan kawan-kawan di BKP SDM yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa meminimalisir pelanggaran atau risiko terkait dengan netralitas ASN di Kabupaten Klaten. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Nur Cahyono selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan juga Sekretaris Despilkada. Terima kasih atas sambutan dan paparannya, Pak. Jadi Despilkada ini amanah dari Kemendagri, Pak ya, untuk memberikan arahan pada ASN mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika pilkada, netralitas ASN. Dan tentu saja sebagai beberapa fungsi ASN ya Pak ya, adalah sebagai pelayan publik dan juga sebagai pemersatu bangsa. Agar fungsi tersebut dapat optimal, maka netralitas ASN itu penting sekali dilakukan. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Nur Cahyono. Monggo katuran untuk kembali ke tempat semula. Matur nuwun sangat, kami haturkan. Monggo Bapak. Kawan ngopi semua, acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dari Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten, yaitu beliau adalah Bapak Arief Fatur Rahman SIP. Kepada beliau kami persilahkan.
Monggo mikrofonnya Bapak dicoba dulu. Bapak Arif Fatur Rahman SIP, selamat datang di Ngopi Kawan. Terima kasih Mas sudah memberi forum kepada kami Bawaslu Kabupaten Klaten. Ya. Gimana kabarnya, sehat Bapak Arif? Alhamdulillah sehat dan kondisi siap melakukan pengawasan. Wah, mantap sekali. Baik Pak Arif, kita sudah siap mendengarkan pemaparan dari panjenengan terkait netralitas ASN dan terkait pengawasan pemilu. Mungkin bisa saya awali dengan pertanyaan ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nggih. Baik Mas. Pertanyaan yang pertama ini Pak, untuk Bawaslu sendiri nih, sejarah berdirinya seperti apa? Sejarah berdiri Bawaslu. Jadi awalnya itu Bawaslu itu yang tetap pertama kali adalah Bawaslu RI. Kemudian 2012 Bawaslu Provinsi baru ditetapkan menjadi badan yang tetap, tidak lagi ad hoc. Sementara di kami di kabupaten kota mulai menjadi tetap 2018. Jadi saya ini ketua Panwas Kabupaten terakhir, karena dulu namanya Panwas Kabupaten. Tiga personil, ketua dan 2 anggota, itu terakhir di 2017 kemudian sampai 2018, kemudian 2018 mulai menjadi ini badan tetap. Kami kemudian menjadi 5 orang dan sama teman-teman ditaruh di depan kembali menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Kota di Klaten yang pertama kali. Gitu Mas. Oh iya, jadi sejarahnya panjang ya Pak Arif ya. Iya. Jadi Bawaslu ini termasuk salah satu pengawas dalam pemilu Pak ya. Lalu tugas dan wewenang pengawas pemilu sendiri itu seperti apa Pak? Monggo silakan. Baik. Sebenarnya kami memiliki tugas pokok itu hanya 3 sebenarnya Mas. Hanya 3 saja. Yang pertama melakukan pencegahan, yang kedua melakukan pengawasan, dan yang ketiga melakukan penindakan penanganan pelanggaran. Ada satu bagian dari ketiga itu adalah mencegah terjadinya politik uang, begitu. Nah, bagian dari pencegahan yang kami lakukan ya, kami Bawaslu mengirim surat himbauan kepada peserta pemilu, pihak-pihak terkait, stakeholder dan sebagainya. Kemudian juga kami mengadakan pendidikan politik di media-media sosial Bawaslu, menyampaikan regulasi berkaitan dengan setiap tahapan. Misalkan kita sedang tahapan kampanye. Nah, aturan kampanye itu seperti apa, kita sampaikan di media sosial Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian setelah itu kita melakukan pengawasan, dan yang terakhir melakukan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran pun memang kami Bawaslu tidak bisa menyelesaikan sendiri, tidak semuanya nanti yang memberi sanksi dan sebagainya tidak kami, atau yang melanjutkan tidak seluruhnya kami. Misalkan kalau money politik, di situ ada kawan-kawan Gakumdu, ada dari kepolisian dan kejaksaan yang gabung menjadi satu. Kemudian misalkan dugaan pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa misalkan, tugas kami hanya sampai merekomendasikan saja. Setelah itu selesai tugas kami, karena memang kami tidak bisa memberi sanksi dan seterusnya. Begitu Mas. Oh ya baik, jadi dalam tugas-tugas tersebut termasuk tugas pengawasan itu ada kerjasama antara kejaksaan, polisi dan sebagainya ya. Lalu ketika ada pelanggaran, nanti Bawaslu ketika ada pelanggaran money politik itu merekomendasikan kepada kita bahas dulu di Gakumdu Mas, karena memang itu ya? satu bagian. Jadi di Bawaslu ada Gakumdu, di situ ada 3 elemen tadi, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kita bahas dulu di situ. Kalau nanti ternyata sudah memenuhi unsur dan sebagainya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Begitu. Oh, baik ya. Terima kasih. Lalu dasar-dasar hukumnya Pak yang kita perlu ketahui mengenai netralitas aparatur sipil negara menika apa saja? Ya.
Kalau kami tentu karena kami pengawas pemilu, berarti kan kami tetap menggunakan yang pertama tetap Undang-Undang Nomor 7 2017, karena dasar pembentukan kami, dasar pembentukan Bawaslu itu disebut nomenklatur Bawaslu Kabupaten Kota itu adanya di Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, di situ di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ada beberapa yang memang melarang, misalkan ASN tidak boleh membuat ASN atau pejabat pemerintahan tidak boleh membuat suatu kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon misalkan, atau bahkan tidak boleh hadir di kegiatan kampanye, sosialisasi dan sebagainya, atau bahkan kemudian mensosialisasikan calon tertentu di media sosial dan sebagainya. Nah, itu ada di seluruhnya, sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Tentu karena kita menjelang pilkada itu juga sama, sebenarnya juga terjadi secara bahasanya sama, cuman pasalnya yang berbeda. Misalkan yang di Undang-Undang Nomor 7 itu di 282, 283, kemudian kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada di 71, misalkan seperti itu, Mas. Gitu. Ada undang-undangnya itu mengatur tentang terkait larangan dan apa-apa yang harus dilakukan terkait pilkada tersebut ya Pak ya. Yeah. Oh ya, lalu untuk bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN itu seperti apa saja Pak, biar teman-teman ASN mengetahui juga. Baik. Bentuk-bentuk pelanggaran sebenarnya, bentuk-bentuk pelanggaran ini apa yang saya sampaikan ini kita mengacu di pilkada maupun pemilu sebelumnya, hasil pengawasan kami bersama dengan jajaran kami baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Salah satunya adalah memberikan dukungan di media sosial. Memberikan dukungan di media sosial ini tidak hanya kemudian mengupload saja, misalkan mengupload gambar atau bahkan mengkomentari, tidak hanya segitu saja, bahkan pada saat misalkan salah satu paslon atau tim kampanye atau siapa yang kemudian nge-share di situ ngasih like jempol kemawon, itu juga sudah pada saat nanti kami telusuri dan bukti-bukti itu kita sampaikan ke KSN sudah kena. Dalam artian karena memang kenapa saya bilang sampaikan ke KSN, karena memang yang nanti akan memberi sanksi dan sebagainya dari KSN, kami hanya sebatas menyampaikan hasil pengawasan, hasil klarifikasi dan bukti-buktinya seperti ini. Nah, itu kemudian soal sanksi, entah itu nanti mau ditegur lisan, tulisan atau bahkan nanti sampai pemberhentian, itu bukan ranah kami Bawaslu Kabupaten. Kemudian menghadiri dan mengikuti acara silaturahmi, dalam artian begini, menghadiri dan mengikuti acara silaturahmi memang ibu bapak ASN, kepala desa dan perangkat desa ini punya hak pilih. Sebenarnya tidak adil juga, punya hak pilih tapi tidak boleh menghadiri kegiatan kampanye. Akhirnya kan mau nyoblos siapa, calon yang mana juga kan tidak tahu, karena memang beliau juga harus mengetahui visi misi dari calon tersebut. Maka kemudian yang kami maksud menghadiri ini apabila nanti ternyata ada undangan resmi. Ada undangan resmi untuk hadir, misalkan sebagai kepala desa misalkan, atau sebagai camat misalkan, beliau hadir menghadiri undangan. Nah, ini yang kemudian akan, atau bahkan di situ ada kegiatan parpol bakti sosial. Kalau sudah bakti sosial itu kan yang hadir ya biasanya orang yang mendapat girik, soalnya nggak mungkin masyarakat umum hanya sekedar hadir langsung nanti juga dapat hak yang sama dengan baksos, itu juga nggak mungkin. Nah, kalau beliau hadir dengan kesengajaan, ini akan menimbulkan dalam tanda kutip pertanyaan soal kenetralan. Tapi sebenarnya boleh juga menghadiri. Misalkan memang Pak Camat diundang dalam satu kegiatan, nggak hadir pekewoh, misalkan seperti itu. Boleh silahkan hadir dengan catatan pada saat hadir hanya menyampaikan tugas beliau selaku pemilik
wilayah selaku Pak Camat. Jadi ucapan selamat datang dan sebagainya tidak perlu kemudian di belakang nanti memilih ini misalkan dan sebagainya. Dan ada syarat satu lagi yang harus wajib digugurkan ini karena untuk menggugurkan pasal membuat keputusan yang keputusan atau perbuatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon. Nanti kalau diundang paslon yang lain, beliau juga wajib hadir. Kondisi sakit pun usahakan hadir. Karena nanti, ya mohon maaf, karena nanti kalau ternyata si paslon yang mengundang kedua beliau nggak hadir, lapor ke kami pasti kena. Sebelum kemarin diundang paslon nomor 5 datang, kok sekarang nomor 6 mengundang nggak datang. Misal seperti itu. Nah, akhirnya kan pasal itu bisa dikenakan karena memang kecuali memang beliau sedang opnam atau memang nggak bisa benar-benar nggak bisa dan menyampaikan izin secara langsung kepada panitia. Kemudian selanjutnya berarti kan kalau menghadiri dalam tanda kutip sebenarnya nggak apa-apa, misalnya rapat umum, pas kondisi rapat umum datang ya, tapi tidak perlu kemudian ikut orasi, kemudian ada yel-yel ikut yel-yel, ya sudah diam. Nek kemarin pada saat kami sampaikan kepada kepala desa Kabupaten Klaten, karena memang Panwascam sudah mengadakan kegiatan sosialisasi bersama kepala desa se-Kabupaten Klaten, kami sampaikan kalau terpaksanya harus hadir karena rasa pekewuh itu tadi, cerak-cerak sama Panwascam mawon Pak, saya bilangnya seperti itu. Jadi nanti biar kalau harus ngomong dan sebagainya bisa konsultasi dulu sama Panwascam karena menghadiri undangan dan sebagai kepala desa. Intinya tidak ada ajakan, tidak ada kemudian memunculkan citra dirinya si calon. Kemudian nomor kemudian ada juga yang harus benar, yang memang tidak boleh adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik, misalkan melakukan pendekatan dalam artian bahwa seorang ASN misalkan kemudian kemudian beliau pengen menjadi kepala daerah, pengen kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu boleh atau tidak? Kan sebenarnya di peraturan itu memang beliau begitu melakukan pendekatan harusnya sudah cuti terlebih dahulu, karena itu berkaitan dengan netralitas tadi. Karena memang kalau nanti sudah pendekatan beliau belum cuti, kan selama masih menjabat ini nanti bisa melakukan mobilisasi ASN yang lain atau masyarakat yang lain, apalagi kalau memang beliau punya jabatan, maka beliau harus cuti agar jabatannya ini tidak disalahgunakan. Ada juga kemudian memberikan dukungan bisa juga dilakukan pada saat misal biasanya kan kalau kegiatan kampanye ini paslon, tim kampanye, tim sukses mau meminimalisir anggaran, misalkan dompleng kumpulan RT. Biasanya misalkan seperti dompleng kumpulan RW, kumpulan PKK dan sebagainya. Nah, kepala desa atau perangkat desa misalkan pada saat kegiatan PKK, kemudian karena kegiatan PKK-nya di rumah makan, ada salah satu paslon yang kemudian nembung, misalkan Pak saya boleh nggak nanti sosialisasi itu, yes monggo boleh dewe misalkan. Nah di situ nanti kalau ada dalam tanda kutip salah satu dari peserta itu, mungkin kami nggak tahu ya, mungkin pengawas pemilu mungkin nggak tahu, pas nggak tahu misalkan, tapi di peserta itu yang kemudian merekam kegiatan atau bahkan memfoto undangan kirim ke kami Bawaslu, itu juga kemudian akan timbul masalah kalau memang terbukti. Karena begitu kita dapat informasi awal semacam, tentu kami Bawaslu melakukan penelusuran awal, kita telusuri kegiatan ini benar dan tidak, keterlibatan kepala desa, perangkat desa dan sebagainya ini benar-benar terlibat atau tidak. Nah ini yang sering terjadi hal seperti ini. Jadi di kumpulan RT RW kemudian ada ASN, ada ASN yang karena dekat, misalkan karena dekat dengan salah satu tim kampanye atau dekat dengan calonnya, kemudian beliau mengadakan kegiatan kumpulan di rumahnya, memfasilitasi. Ini sudah tidak boleh karena memang itu bagian dari melakukan perbuatan yang menguntungkan dan merugikan.
dan ini juga akan menimbulkan konflik, Mas. Kenapa saya bilang seperti ini? Memang ini saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. 2012 menjelang 2013 menjelang pemilu 2014. Waktu itu saya masih panwas kecamatan di Kecamatan Trucuk waktu itu. Tetangga saya ASN Pemda Klaten. Kemudian pada saat itu saya dapat kabar bahwa mau kumpulan RT RW-nya mau dipakai untuk sosialisasi salah satu calon anggota dewan. Saya sampaikan sama beliau, di ngapunten, misal bahasa saya waktu seperti itu. Jenengan ASN, nanti kalau ada yang melapor bagaimana? Wes le penting kowe meneng wae. Jawabnya waktu itu masih seperti itu. Ya nggak bisa. Wah mboten saged, mungkin ana sing lapor. Nah, terus iki piye? Aku wis bacot blonjo, bacot masak, mosok ya ora sida. Undangan wis disebar mosok ora sida. Nah, pada saat itu saya sampaikan sama beliau, yes, pokoknya pun ngenten mawon. Jenengan mang tindak mawon mboten sah mantuk ngantos acarane cekap. Piyambake bilang nggih. Besoknya 2 hari kemudian sampai kantor beliau menceritakan kepada temannya. Teman satu kantor diceritani bahwa aku ini bareng enek kegiatan karo calon kae ning omah. Gini yo rapopo wae. Beliau nggak sadar bahwa yang diceritani itu waktu itu adalah sekretariat ASN-nya Panwas Kabupaten Klaten. Sorenya saya ditanya sama Panwas Kabupaten kondisinya seperti apa, seperti ini. Panggillah beliau, klarifikasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak ditegur sama beliau. Nah ini bagian dari konflik. Padahal kita Panwas sudah melakukan pencegahan dan tidak terjadi pelanggaran, tapi beliau yang kemudian nasar dengan sendirinya. Nah ini bagian. Kemudian yang berikutnya mendeklarasikan atau bahkan mensosialisasikan bakal calon melalui APK. Pernah terjadi pilkada 2020 di salah satu kepala desa di Gantiwarno waktu itu, Mas. Iya, di Gantiwarno. Waktu itu ada salah satu kepala desa pasang rontek di pinggir jalan itu, di bawahnya dikasih nama beliau. Kasih nama kepala desanya. Rak nggih nasar niki. Kasih nama kepala desanya dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran ya, karena waktu itu memang terus ditindaklanjuti sama Panwas kecamatan. Setelah diundang klarifikasi dan sebagainya, semua semua ronteknya kemudian dilakukan pelepasan sebelum sebelum kasus itu kami tangani sampai selesai. Kemudian yang paling sering terjadi, dan ini alhamdulillah di pilkada Klaten memang sekarang tidak ada incumbent. Jadi yang kalau saya sampaikan dengan teman-teman Panwas kecamatan selalu bahwa kondisi pilkada kita beda dengan pilkada yang kemarin. Harapan kami memang tidak ada intimidasi untuk mendukung salah satu calon. Nah, intimidasi untuk mendukung salah satu calon ini juga pernah terjadi, dalam artian bahwa seorang kepala dinas pada saat itu kita tangani sampai ke 2 kali ke KSN, bahwa beliau ini mengintimidasi bawahannya untuk mengumpulkan anggaran uang misalkan untuk kegiatan saksi dan sebagainya, tapi memang pada saat itu hanya dilaporkan oleh peserta yang hadir semacam ini. Padahal waktu kami sosialisasi kami sudah wanti-wanti, hati-hati kalau kemudian membuat kebijakan melakukan sesuatu, karena dalam satu kelompok 10 orang saja kemungkinan ada satu yang kemudian berbelok arah, tidak mengikuti barisan kelompok. Sudah saya sampaikan seperti itu dan ternyata benar dilaporkan, tapi memang buktinya tidak cukup bukti dan sebagainya ya, sanksinya nggak begitu berat untuk beliau. Kemudian mempromosikan diri sendiri atau orang lain, dan mohon maaf beberapa kegiatan, misalkan kalau yang pilkada kemarin misalkan, saya kadang matur sama ibu pada saat itu karena acara sambang bu, nanti ampun kampanye dan sebagainya, karena pada saat itu memang sebelum waktu pendaftaran sambang warga masih banyak dan sebagainya, intinya ampun
apa ini namanya mempromosikan diri dan sebagainya, takutnya nanti dinas terkait yang kepala dinas terkait tentunya yang memfasilitasi sambang warga ini yang akan ikut kena berkaitan dengan apa ini namanya netralitas itu sendiri. Nah, mungkin itu sih yang kalau berkaitan dengan rawan dugaan pelanggaran. Kemudian tadi yang saya sebut like, bahkan saya masih ingat betul salah satu camat di Kabupaten Klaten, dalam waktu itu kan kita pilkadanya COVID, ada grup relawan di WA, salah satu anggota relawannya itu nyalek ceritanya. Si relawan apa itu calegnya itu nge-share foto di grup, mohon doa restu sama Bu Camat, dijempoli, kasih jempol mawon, cuman dikasih jempol. Iya, anggota grup itu sendiri yang kemudian men-screenshot kirim ke kami Bawaslu. Kalau sudah kayak gitu kan kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian pencegahan sudah kita sampaikan, padahal rapat koordinasi sudah pernah. Bawaslu dulu beberapa kali mengadakan Zoom berkaitan dengan netralitas ASN dan sebagainya. Kita sudah koordinasi, surat himbauan juga sudah kita kirim dan sebagainya, tapi ternyata terjadi seperti itu. Jadi terkadang memang dari pihak apa ini bagian kepegawaian nggih, Bufat nggih, yang setiap saya WA, Bu, Mas apa meneh sing kena Mas, pasti jawabannya seperti itu. Bahkan dulu Pak Sekda juga sama, setiap saya WA, Pak sopo meneh Mas, wong piro Mas, neng di Mas, mboten enten Pak, ngantos saya bilangnya seperti itu. Nah, karena memang waktu itu ya jadi ada perubahan apa ini namanya perilaku masyarakat. 2015 Facebook mungkin belum seperti sekarang. Grup WA tidak sebanyak sekarang. Dulu masih ngirim gambar kan, kuota juga butuh kuota yang besar waktu yang dulu pilkada 2015. Tapi pilkada 2020 ini grup Facebook banyak, grup WA banyak, bahkan di kabar Klaten dan seterusnya seperti itu kan banyak sekali. Maka salah jempol sedikit saja nggak sampai 1 jam sudah sampai kemana-mana. Maka bahkan saya kami sampai berpesan buat tolong Siti Eding, atau saya sampai bilang seperti itu, ibaratnya ngono ya ngono, ning aja ngono-ngono banget, biar nanti harapan kami memang IKP kami, indeks kerawanan yang kami susun itu turun dari menjelang pilkada 2020 itu rawan tinggi menjadi minimal rawan sedang lah seperti sekarang. Itu Mas. Ya, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa Pak Arief. Jadi yang perlu kita ingat adalah hati-hati, apalagi dalam zaman sekarang ini, zaman medsos ya Pak ya. Jadi harus hati-hati dalam menge-like. Tempatkan jempol kita pada tempatnya, jangan tempatkan pada tempat yang salah ya. Lalu untuk kecamatan Pak Camat, lalu untuk pemimpin-pemimpin si Pak Lurah, itu juga diharapkan hati-hati juga ya Pak ya, kalau ada undangan yang berkaitan dengan kampanye. Nah itu seperti yang jenengan sampaikan tadi, boleh menghadiri tapi sekedar menyambut gitu nggih. Sekedar menyambut, jangan sampai ada himbauan untuk memilih calon tertentu. Dan kalau bisa dalam undangan-undangan yang lain juga sama menghadiri. Tapi akan lebih aman jika ketika di dalam undangan itu Pak Camat atau Pak Lurah dekat dengan pengawas pemilu di kecamatan gitu nggih. Sehingga bisa nanti konsultasi apa yang ingin disampaikan gitu. Tadi diberi contoh Pak ya, diberi contoh ada kasus-kasus pelanggaran pemilu oleh seorang ASN, lalu diketahui temannya sendiri atau diketahui dengan jenengan sendiri. Nah ini yang jadi pertanyaan itu adalah ketika nanti ada seorang ASN misalnya diketahui melanggar netralitas, lah yang mengetahui itu adalah masyarakat biasa, lah itu prosedurnya seperti apa pelaporannya, monggo Pak. Baik, bagi masyarakat sebenarnya kan memang kami mengajak masyarakat ini bersama-sama melakukan pengawasan. Dalam artian memang harapan kami kita sama-sama kemudian merasa memiliki pilkada itu sendiri, karena ya suka nggak suka, mau nggak mau, siapapun nanti yang menjadi Bupati Klaten kan milik kita semua Mas. Harapan kami memang kondisi apa ini namanya,
kondisi pilkadanya ini tidak ada atau bahkan minim sekali pelanggaran, kemudian pilkadanya juga berintegritas dan dimau oleh seluruh masyarakat Klaten, ya akhirnya mendapat pemimpin yang benar-benar kita inginkan. Maka di setiap media sosial kami itu bisa sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan informasi awal atau temuan dugaan pelanggaran dan sebagainya. Misalkan bisa DM di Facebook kami atau IG kami juga ada, Twitter juga ada, atau bahkan email Bawaslu Kabupaten Klaten juga ada. Bahkan datang langsung ke kantor Bawaslu Klaten juga silahkan, kemudian datang ke kantor Panwascam juga nggak apa-apa, nanti pasti sampai ke kami. Intinya di situ juga ada beberapa, atau nanti buka web Bawaslu Klaten. Di web Bawaslu, ketik Bawaslu Kabupaten Klaten gitu, nanti ada webnya, nomor kontaknya, bahkan kontak kami berlima di situ ada semuanya. Alamat kami, kontak kami, nomor kami yang bisa dihubungi, nomor kami berlima di situ ada semua, bisa disampaikan masyarakat ke ruang-ruang tersebut. Jadi ada banyak yang bisa bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan atau memberi informasi atau bahkan komplain dengan kami, misalkan ada di situ semua. Begitu Mas. Jadi cukup mudah ya Pak ya. Di beberapa medsos bisa digunakan, IG-nya Bawaslu bisa untuk dijadikan nanti ketika ada pelaporan dari masyarakat, juga di websitenya Bawaslu, bahkan mungkin ke Bawaslu sendiri juga bisa ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Lalu yang ingin saya ketahui, penasaran tadi Pak, ketika ASN tadi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam netralitas ASN, itu diberi sanksi apa ketika itu Pak? Monggo. Kalau yang kemarin sanksinya seingat kami cuman teguran saja sih Mas. Yang kemarin tapi karena memang pelanggarannya nggak begitu berat juga, dan memang yang memberi sanksi kan bukan kami. Kami hanya merekomendasikan. Jadi surat hasil temuan kami, hasil aduan masyarakat, laporan masyarakat kita sampaikan ke KSN, kemudian KSN nanti yang akan akan memberikan ini sanksinya seperti apa, bukan dari kami. Bahkan misalkan ini sudah di jawaban dari KSN kepada kami, misalkan setelah itu ini sudah ditindaklanjuti oleh Sekda kabupatennya, dilakukan pembinaan misalkan, ya sudah, kami sudah cukup. Intinya bahwa apa yang kami lakukan itu bagian dari tugas kami melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Tugas kami seperti itu, ya kita lakukan sesuai dengan tugas kami. Tapi memang kalau mau berbicara berkaitan dengan netralitas ASN, kalau yang kita bahas ini berdasarkan undang-undang pilkada atau undang-undang pilkada, tentu dimulainya ya setelah ada calonnya. Tapi kalau menggunakan undang-undang dari ASN sendiri, itu dari bahkan sebelum pencalonan jauh-jauh hari sudah bisa dikenakan, karena memang misalkan kondisi di beberapa tempat ada indikasi dugaan pelanggaran ASN, dari KASN juga menelpon Bawaslu, minimal menyampaikan, Pak tolong dicarikan informasi seperti dugaan pelanggaran ini, kira-kira apa yang dilakukan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran seperti ini dan sebagainya. Mengatakan Mas. Oh baik, terima kasih Bapak. Jadi Bawaslu nanti melakukan pengawasan, dan ketika terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dilaporkan gitu Pak ya, dilaporkan kepada, kalau KASN informasinya sudah nonaktif ya Pak ya? Mendagri. Oh, Kemendagri, Kemendagri, betul. Ya, siap. Terima kasih atas informasinya. Lalu bisa itu Pak, mungkin diterangkan lebih lanjut tentang tugas Bawaslu dan wewenang Bawaslu seperti apa? Monggo Pak. Sebenarnya kalau berkaitan dengan netralitas ASN, tugas Bawaslu itu adalah mengawasi dan netralitas aparatur sipil negara. Jadi ini
apa ini namanya berkaitan dengan penggunaan wewenang dan jabatan, maka ini dari tugas Bawaslu. Sedangkan kalau di kami, karena saya di Bawaslu Kabupaten, itu kan tugas kami adalah ya sama sebenarnya. Kemudian kami hanya mengawasi berkaitan dengan kegiatan kampanye, maka semua pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye. Karena semua pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye, salah satunya kan ada di situ, ada TNI Polri, ASN, TNI Polri, kemudian kepala desa dan perangkat desa, dan anak-anak di bawah umur. Jadi dari kategori-kategori tersebut tadi yang kemudian juga menjadi apa ini namanya menjadi tugas kami untuk mengawasi netralitas beliau ini. Tetapi selain itu juga bahwa sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 itu juga di Undang-Undang Nomor 10 2016 juga, bahwa kegiatan memang partai politik atau gabungan partai politik untuk pilkada itu tidak boleh melibatkan pihak-pihak tadi yang saya sebut untuk dalam kegiatan kampanye. Bahkan misalkan misalkan kondisinya, misalkan ada calon yang independen. Ada calon yang independen, salah satu KTP yang dia gunakan pendukungnya itu ASN misalkan, itu bakal TMS ASN-nya, jadi harus diganti yang lain. Atau bahkan pada saat verifikasi faktual dukungan untuk partai politik, setiap menjelang pemilu itu ada verifikasi administrasi, verifikasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkaitan dengan keanggotaan partai politik sebelum mendaftar untuk peserta pemilu. Misalkan kemarin 24 sebelum mendaftar itu kan ada verifikasi ulang, Mas. Nah, apabila salah satu dari anggota partai politiknya itu adalah pihak-pihak tadi, ASN, kepala desa, perangkat desa dan sebagainya, berkas itu juga bakal TMS, harus diganti dengan berkas yang misalkan dukungannya harus 50.000 misalkan. Ternyata dari 50.000 itu ada 10 yang dia sudah genap 50.000, tapi ada 10 yang ASN misalkan atau kepala desa, harus diganti. Kalau nggak bisa mengganti ya akhirnya TMS nanti, karena memang ada berkas yang TMS. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya. Sebelum dilanjutkan lagi Pak, monggo kita nikmati bersama kopi khas Ngopi Kawan Pak ya, yang ada di depan kita semua. Monggo pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, kawan ngopi, apabila di meja jenengan ada kopi atau teh, bisa dinikmati bersama. Monggo, tafadhol ya akhi, bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya kopi khas Ngopi Kawan Pak ya, seger ya Pak ya. Iya, memang harus ada pahit-pahitnya dikit, Mas. Iya. Tentunya jadi segar setelah jenengan berbicara panjang ya. Jadi seger. Lalu mungkin itu ya Pak ya. Mungkin setelah ini akan ada tanya jawab diskusi Pak Anje. Baik bisa peserta yang ada di studio maupun yang ada di YouTube atau Zoom meeting. Oke, untuk masih ada lagi ya Pak ya. Sama, Mas. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Nyi. Untuk ASN yang memilih hak pilih, apa boleh ASN hadir di kegiatan kampanye? Iya. Ya tadi sama sih tadi yang saya sampaikan ya, karena memang beliau ibu bapak ASN ini punya hak pilih ya, seharusnya diberi ruang untuk mendengarkan visi misi dari calon. Kalau nggak diberi ruang untuk mendengarkan visi misi dari calon, ya bagaimana mau menggunakan hak pilihnya? Maksudnya bagaimana mau menentukan pilihannya? Cuman ya bedanya kalau sudah mendengarkan visi misi, oh ternyata saya cocoknya dengan calon yang ini, ya wis dipendem aja dalam hati, nggak usah kemudian nongkrong sedang di pos ronda misalkan, habis ronda kemudian ngobrol sama teman, sesuk aku milih iki visi misinya ngene walaupun dalam beliau menyampaikan sesuk aku milih iki misalkan, itu saja. Kalau yang audien yang kemudian mendengarkan apa yang dia sampaikan, melaporkan, nah ini juga bagian dari memunculkan unsur citra dirinya si calon tersebut. Karena begitu
karena aku miliki sebabnya gini-gini kan secara tidak langsung sudah mengunggulkan salah satunya. Nah ini maka pesan kami bahwa mau kalau nanti terpaksanya harus hadir ya tidak terlalu mendekat misalkan pas rapat umum, karena kondisi rapat umum itu pasti ini suaranya juga bakal sampai radiusnya juga jauh, jadi agak menjauh saja, nggak usah pakai mobil dinas atau bahkan mau pakai motor dinasnya nggak perlu, kemudian ya nggak apalagi kemudian pakai atribut ASN-nya misalkan, itu nggak perlu. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi pesan kami ya kalau harus datang usahakan datang seluruhnya, minimal apa itu untuk menggugurkan, menguntungkan dan merugikan salah satu. Tapi ya kalau adalah paslonnya ganjil, kalau paslonnya 5 yang didatangi 4, yang satu merasa dirugikan juga nanti kan seperti itu. Nah itu maka kami ya dihadiri semua, karena ini namanya untuk menggugurkan pasal tersebut. Pernah juga misalkan kayak pilkada COVID kita kemarin, hampir seluruh ibu bapak camat itu kan sebagai ketua gugus COVID di kecamatannya masing-masing. Pada saat ada kegiatan, beliau hadir dengan alasan memastikan bahwa bahwa settingan untuk untuk penanggulangan COVID-nya sudah sesuai SOP misalkan. Ya harusnya didatangi semua calonnya, kegiatannya. Jangan karena ini calon aku suka calon ini yang saya pastikan ini nanti dengan alasan ini. Nah itu juga bakal timbul masalah, karena kasus yang kemarin ada juga yang dilaporkan gara-gara memastikan itu tadi, karena sebagai ketua gugus COVID tingkat kecamatan memastikan protokol kesehatannya itu dilakukan dan tidak hanya salah satu saja, yang lain tidak ada dan sebagainya gitu Mas. Baik, jadi ketentuannya ketika ASN ingin menghadiri kampanye itu syaratnya harus dihadiri semua gitu Pak ya, dihadiri semua. Atau yang kedua tidak menghadiri semua saja gitu Pak ya. Saya pilih yang kedua saja. Oh ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana kalau ASN tersebut saudara dari bakal calon? ASN saudara dari bakal calon. Sebenarnya juga tidak apa-apa, dalam artian yang penting si ASN itu tidak melakukan kegiatan kampanye. Sebagai contoh, salah satu caleg 2019 kemarin itu istrinya sebagai kepala desa. Istrinya yang nyalek, suaminya kepala desa. Nah, pada saat istrinya kampanye ya si bapak kepala desa ini tidak kemudian memperkenalkan istrinya karena istrinya mencalonkan diri. Biasanya kalau kegiatan PKK, kegiatan apa-apa tidak diajak, begitu mau nyalon setiap kegiatan terus diajak terus, misalkan seperti itu juga kasus. Atau bahkan Pilkada Jateng 2018, istri Pak Ganjar kan ASN, pada saat mendaftar diwajibkan beliau istri Ganjar itu harus cuti di luar tanggungan negara, jadi harus cuti dulu waktu mengantar Pak Ganjar mendaftar. Jadi seperti itu. Jadi apabila memang si ASN ini kemudian mau melakukan kegiatan kampanye misalkan tapi dengan catatan karena suami istri dan sebagainya, atau memang ini ya dia harus cuti di luar tanggungan negara. Sama seperti tadi saya sampaikan bahwa misalkan ada ASN yang dia mati ke partai politik, misalkan mendekati ke partai politik, atau karena dia mau mencalonkan independen, kemudian dia mendeklarasikan dirinya mau mencalonkan melalui independen, kemudian mendekati kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapat dukungan, ya sama harus cuti di luar tanggungan negara gitu Mas. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya tidak masalah ketika ada ASN yang punya saudara bakal calon, asalkan tidak ikut kampanye. Jika diharuskan ikut kampanye, maka sebelumnya harus mengambil CLTN dulu, ikut itu ya Pak Nggih. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, ada yang resen nih.
Pertanyaan adalah, misal ASN terfoto dalam kegiatan kampanye, ASN tersebut tidak aktif dalam kampanye. Lalu apa itu tulisannya itu di ASN? Tolong Mas Topik. Ya. Jadi intinya, misal ada ASN berfoto dalam kegiatan kampanye, ASN tersebut tidak aktif dalam kampanye, terfoto gitu Pak. Ingatan nggih? Ke foto, hanya ke foto gitu Pak nggih. Tidak Sengaja. tidak sengaja Nggih. difoto. Itu seperti apa ini Pak? Iya. Apabila ada kasus yang serupa, tentu kami kan pasti akan melakukan penelusuran dulu. Kehadiran ASN itu di situ itu karena apa? Apakah beliau ini hadir di situ menghadiri undangan, atau bahkan sebelumnya memang ada kedekatan dengan si calon, atau bahkan ASN ini tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kan kalau beliau ini mendatangi kegiatan kampanye, kan yang kita sarankan adalah tidak terlalu dekat dengan calonnya. Kan yang penting mendengarkan, tidak perlu melihat calonnya. Kalau hanya terfoto kok ya itu tadi, kita akan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Kalau memang terbukti ternya itu sebenarnya adalah apa ini namanya bukan jadi memang dia berfoto. Nah, ini juga bakal kami tindak lanjuti, karena memang apa ini sebenarnya kan beda-beda tipis. Kalau memang kalau memang hadirnya itu dia juga dengan sengaja pengen mendekat dan sebagainya, berarti memang beliau pengen show force dirinya bahwa apa ini loh aku mendukung jenengan, misalkan seperti ini. Nah, ini juga bagian yang akan kami tindak lanjuti begitu. Jadi ketika ada laporan yang masuk, diselidiki dulu Pak ya, selidiki sebenarnya seperti apa, seperti itu. Kondisinya bisa seperti itu, Ya. Alur sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Begitu. Enggak langsung kami terus tindak lanjuti, langsung kami rekom, tidak juga, karena memang kami harus klarifikasi, menghadirkan bukti, menghadirkan saksi, bukti dan sebagainya gitu. Sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Yang tepat. Jangan sampai salah sasaran Mas. Ini urusan dengan sandang pangannya orang ya Mas. Kalau salah sasaran ya jangan, pokoknya kalau tetap kami berusaha bagaimana apa ini menangani itu seadil mungkin, dan tentu jangan sampai tadi salah sasaran Mas. Kalau sudah salah sasaran ya apa ini kasihan juga gitu. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Ya peserta ini ada yang resen, kita bacakan pertanyaannya. Kalau ada ASN di kantor itu ngobrol tentang bacalon, ini boleh enggak Pak? Mungkin ya obrolannya nyerempet-nyerempet dikit lah. Sebenarnya kan kalau ngobrol-ngobrol kan juga nggak apa-apa toh. Ngumpul 5 orang kan yang dengar cuma 5 orang itu sendiri. Kecuali kemudian salah satu dari 5 orang itu kemudian apa ini namanya, karena ada di pembicaraan itu yang menjelekan salah satu misalkan, kemudian menjelekan salah satu, rekamannya kirim ke kami, atau bahkan kirim ke calon, atau kirim ke tim kampanyenya, tim suksesnya calon, relawannya calon, bahkan misalkan seperti itu, ya timbul masalah. Karena kan nanti terus kemudian ada kan apa ini, bahkan tim kampanye, tim pemenangan pasangan calon kan dalam kegiatan kampanye saja tidak boleh menjelek-jelekan pasangan calon yang lain Mas. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, kalau nanti menjelek-jelekan ya bukanlah tidak hanya kena netralitasnya saja Mas, tapi justru lebih, karena misal itu bisa kemudian sampai ke pidana juga, karena menjelek-jelekan, misalkan ini calon iki loh gini misalkan, kemudian ada yang merekam atau bagaimana. Nah ini maka pesan kami tetap bahwa karena kondisi media sosial seperti sekarang, internet seperti sekarang, ya harapan kami lebih berhati-hati dalam berbicara dan menggunakan jempol. Kan dulu cuman mulutmu harimaumu, sekarang tambah satu, jempolmu harimaumu, kan seperti itu. Jadi biar tidak terjadi masalah di belakang gitu Mas. Sekarang jempol bisa berbicara Pak ya. Oke. Oh ada pengumuman, kita dengarkan dulu. Apa kita lanjutkan?
Bagi kawan ngopi semua, ada di sini kita akan melantunkan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon izin kita break sejenak. Terima kasih kepada kawan kopi sekalian yang telah menunggu kita untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan Pak tentang obrolan kita tadi. Jadi tadi pertanyaan adalah apakah boleh ketika di kantor sama ASN membicarakan tentang bacalan-bacalan. Jadi tadi keterangan Bapak adalah boleh asalkan tidak menjelek-jelekan. Ketika menjelek-jelekan, nanti resikonya adalah ketika ada yang rekam dan dilaporkan itu menjadi masalah gitu nggih Pak nggih. Jadi dipastikan teman-teman ASN ketika ingin berdiskusi, teman-teman semuanya tidak membawa HP untuk merekam. Atau teman-teman semuanya adalah teman-teman yang dipercaya saling menjaga. Dan yang paling penting tidak saling menjelekkan gitu ya Pak ya. Oke. Satu dengan yang lain. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di ASN Kabupaten Klaten berjumlah 10.000 lebih. Adakah kegiatan dari Bawaslu agar ASN Klaten mendapatkan gambaran yang utuh terkait visi misi bacalon dengan aman dan nyaman tanpa khawatir pelanggaran aturan? Monggo Pak. Kalau di Bawaslu nggak ada, Mas. Tapi di laman KPU itu ada, setiap calon itu di situ sudah visi misinya pasti ada. Di apa itu dibuka di webnya KPU itu ada. Jadi visi misi paslon 1, 2, 3 ada semua di situ. Dan kemudian nanti menjelang apa ini di akhir tahapan kegiatan kampanye kan ada debat publik. Nah, debat itu juga bakal ditayangkan secara online sama teman-teman KPU di YouTube-nya KPU. Biasanya mereka menayangkan ya. Kalau mau mendengarkan utuh ya dari situ. Sebenarnya memang berdasarkan hasil pengawasan yang sudah kami lakukan, biasanya memang kegiatan yang menyampaikan visi misi bakal calon itu ya paling utuh ya pada saat debat tersebut. Karena kalau pada saat kegiatan rapat umum, kegiatan pertemuan terbatas dan tatap muka, biasanya kan calon nggak setiap kegiatan hadir. Paling tim kampanye, relawan, tim sukses dan tim pemenangan dan sebagainya. Sedangkan yang sudah pasti hadir kan hanya di rapat umum. Biasanya rapat umum walaupun tidak hadir berpasangan dua-duanya, misalkan calon bupati dan calon wakilnya itu tidak hadir, tetapi tidak hadir semuanya misalkan itu, tapi minimal hadir. Tetapi kalau di debat publik yang digelar nanti sama teman-teman KPU itu
apa itu malah justru dua-duanya ada dan visi misinya pasti disampaikan secara utuh. Gitu Mas. Ya paling utuh ya di situ. Kalau pengen mendapatkan di utuh ya pada saat debat itu biasanya utuh. Jadi berkaitan di situ kan memang justru ada pertanyaan seperti ini kan Mas. Ada pertanyaan kira-kira nanti kalau mau visi misinya membangun ini langkah strategisnya apa dan sebagainya di situ kan juga ada. Bahkan kalau ada kendala kemudian solusinya seperti apa bakal disampaikan juga sama bakal sama calon tersebut pada saat debat. Gitu Mas. Terima kasih atas jawabannya karena Bawaslu itu fungsi utamanya pengawasan ya Pak ya, pengawasan. Lalu untuk ketika kita ingin mengetahui visi misi yang lebih detail itu malah ketika pada waktu debat calon, ingatan Pak ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Oh nampaknya ada yang lesen dari no name nggih. ASN menjadi ketua RW atau RT. Ada bakal calon yang akan mengadakan sosialisasi. Kemudian dibuatkan undangan ke warga yang memerlukan tanda tangan ketua RW tersebut. Apakah ini melanggar, Pak? Mau disebut melanggar sebenarnya melanggar. Karena memfasilitasi kegiatan. Karena memang memfasilitasi kegiatan, kalau mau disebut melanggar karena secara tidak langsung beliau ini memfasilitasi secara walau selaku ketua RW beliau memfasilitasi, bahkan memang sebenarnya RT RW ini tidak boleh memfasilitasi sebenarnya. RT RW-nya saja tidak boleh memfasilitasi karena beliau ini kan bagian dari struktur pemerintah terbawah yang kemudian dia memiliki stempel dan sebagainya, walaupun dalam 1 bulan yang diterima itu sedikit sekali, tapi minimal beliau juga menikmati APBD soalnya. Nah, beliau ini juga menikmati APBD walaupun mungkin cukup dipakai buat beli rokok 1 hari tok sudah habis misalkan, tapi beliau menerima, maka yang menggunakan anggaran tersebut juga tidak boleh, termasuk misalkan pejabat BUMD dan sebagainya, karena menggunakan menikmati anggaran dari pemerintahan. Begitu Mas, tetap nggak boleh. Tetap kalau dia mau dibilang mau dibilang melanggar, kecuali memang di dalam undangan tersebut tidak disebut. Maksudnya begini, undangannya kumpulan rutin RT 1 RW 2 misalkan. Kumpulan rutin tidak disebut apapun di situ, mak beduntuk calonnya teko misalkan. Nah, yang biasa terjadi seperti itu. Tetapi Pak RT RW bakal kami klarifikasi dulu untuk memastikan bahwa memang tidak ada keterlibatan. Kalau memang ada Pak RT RW, apalagi kemudian ASN, ya bakal kami klarifikasi karena beliau yang menandatangani. Tapi kalau begitu di undangan yang pernah dilaporkan itu memang di undangannya itu ditulis mau ada sosialisasi dari caleg partai ini gitu. Nah, itu sudah pasti kena. Jadi ya kalau memang harapan kami sih kalau ada kegiatan pertemuan RT RW ya ditulis bagus saja pertemuan rutin RT RW. Yang penting jangan sampai tempat kegiatannya adalah di rumah ASN, TNI Polri, perangkat desa, kepala desa. Gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Mungkin kita di pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan dari kawan ngopi semua? Oh, nampaknya sudah habis ya Pak Tingge pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak atas wah luar biasa ilmunya, atas sharing dan pengalamannya. Iya, untuk sebagai akhir Pak, untuk akhir saya persilahkan panjenengan untuk memberikan closing statement Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih tentunya waktu yang sudah diberikan kepada kami Bawaslu, minimal kami bisa menambah ruang untuk sosialisasi, walaupun nanti kami juga Bawaslu akan mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder ASN, bahkan nanti kita juga ada Zoom juga. Tujuannya sama sebenarnya, bahwa kami mau mengajak bersama-sama menjadi pengawas partisipatif, minimal nanti bisa mengingatkan teman-temannya
Ibu Bapak ASN yang hari ini mengikuti acara ini melalui YouTube dan sebagainya, nanti bisa mengingatkan temannya apabila akan melakukan kegiatan sesuatu yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas, minimal diingatkan. Dan tentu apabila berkegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan dikhawatirkan nanti akan ada calon dan sebagainya, bisa disampaikan kepada jajaran ad hoc kami juga, biar nanti teman-teman melakukan pencegahan pelanggaran atau bahkan kami sendiri yang datang melakukan pelanggaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kami Bawaslu ini sebenarnya sedang membuat pondasi berkaitan dengan kabupaten anti money politik. Kami sudah melakukan di beberapa, mulai dari desa, karena kita menyasarnya dari bawah, mulai dari desa ada sekitar 21 desa sementara yang sudah kita canangkan menjadi desa pengawasan dan desa anti money politik. Harapan kami bahwa masyarakat nanti memilih calon ini tidak berdasarkan amplop yang diberikan, tetapi tetap berdasarkan visi misi yang nanti bisa membangun Kabupaten Klaten tentu lebih baik dari sebelumnya tentunya. Karena kan kalau tidak lebih baik dari sebelumnya berarti kan merugi kan gitu Mas. Maka harapan kami seperti itu. Jadi kami berharap bahwa nanti masyarakat ini kalau disodori gambar tidak lagi menyampaikan wani piro tapi iso ngopo, dalam artian apa yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Klaten 5 tahun ke depan. Dan kami berharap untuk Ibu Bapak ASN hati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam bersosmed, karena memang kondisi media sosial sekarang sangat terbuka bebas. Lebih berhati-hati dalam berstatement, lebih berhati-hati dalam ngepost nge-share berita-berita tertentu. Dan ini juga bagian dari bagaimana agar supaya ke depan indeks kerawanan yang kami susun tentunya dalam hasil pengawasan semakin lama semakin menurun. Ini pesan kami dari Bawaslu. Jadi mari bersama-sama saling berhati-hati. Kalau mau berkegiatan atau ada sesuatu atau bahkan ada undangan, misalkan bisa koordinasi dengan jajaran pengawas kami atau langsung ke kami, nggak apa-apa. Apa yang harus dilakukan, boleh enggak hadir, saya harus seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu lebih baik, karena memang lebih baik mencegah sebenarnya. Dari kami lebih suka melakukan pencegahan daripada melakukan penanganan pelanggaran, karena efeknya juga akan lebih besar. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Arif Fatur Rahman, SIP. Poin-poin di closing statement yang beliau sampaikan adalah ASN harus menjaga netralitas. Yang kedua, kita jangan bertanya kepada bakal calon wani piro, tapi isoh ngopo. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Arif Fatur Rahman, SIP. Dipersilakan untuk kembali ke tempat semula, Bapak. Matur nuwun sangat. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak. Selamat siang Bapak Agus, Pak Kaban. Sehat-sehat menikah. Ya, selamat siang Mas Adlan. Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Ya, habis ngopi masalahnya. Wis luar biasa. Iya, luar biasa. Matur nuwun Bapak Kaban atas kehadirannya. Ya, menika kawan ngopi sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan panjenengan.
Langsung saja Pak ya, monggo dipersilahkan. Silakan Bapak. Nggih, matur nuwun Mas Adran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, ya, Pak Arif Fatur Rahman, SIP yang hadir secara langsung dan menjadi narasumber luar biasa tadi pemaparannya, mencerahkan kita semua ASN Kabupaten Klaten. Yang saya hormati juga Pak Kabak Pak Pemerintahan Mas Nur Cahyo, ya. Ini acaranya Pak Nur ini, ya, Pak Nur, karena beliau sebagai sekretaris Des Pilkada. Acaranya Ya. bercahaya sesuai dengan Iya, namanya. sesuai dengan namanya, bercahaya sekali. Ya. Dan saya hormati Bapak Ibu peserta Ngopi Kawan yang hadir secara luring. Ini luar biasa sekali ini, Bu Kabak Umum, Bu Sekretaris BKPSDM, dari bagian hukum, komplit. Dari Kesbangpol juga hadir. Ya. Kemudian yang saya hormati, kami banggakan Bapak Ibu, teman-teman ASN yang mengikuti Ngopi Kawan secara daring. Bapak Ibu, pada hari ini, siang hari ini, alhamdulillah kita bisa mendengarkan pemaparan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten secara langsung, di mana acaranya adalah terkait dengan netralitas ASN. Karena selama ini teman-teman semuanya terkait dengan netralitas ini, kita selaku ASN itu kadang-kala masih ada ranah gimana nggih? Kalau saya mengatakan bisa dikatakan mindsetnya itu abu-abu. Padahal sebenarnya aturannya jelas, Mas Adlan. Nggih, aturan jelas. Jadi kalau kita bicara terkait dengan disiplin PNS, ada aturan PP nomor 19 tahun 2021. Tindak lanjut terkait dengan PP ini, terutama terkait dengan netralitas, ada lagi. Dan ini ada yang namanya SKB 5 lembaga. SKB 5 lembaga. Nah, saya bacakan ya. SKB 5 lembaga ini dari Monggo, Pak. keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dari Menteri Dalam Negeri, dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Luar biasa. Ini tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan pemilihan. Jadi di SKB ini diterangkan terkait dengan semua aturan-aturan bila mana ASN itu melanggar. Jadi kalau ASN melanggar apa, maka nanti penjatuhan hukuman disiplinnya itu nanti apa, itu sudah jelas. Jadi nanti Mas Adlan nyun tulung nanti bisa di-share juga SKB ini ya, apabila nanti teman-teman dari ASN juga pengen materinya juga bisa panjenengan download juga di websitenya Kemenpan juga ada, di Bawaslu juga ada. Tapi di BKPSDM ada, tapi kelihatannya linknya sedikit error tadi saya lihat. Nah, mungkin internet kita yang nggak begitu bagusan gitu ya. Ngerti Mas Adran. Jadi terkait dengan SKB ini sudah jelas sekali bahwa kita diminta untuk netral. Karena bagaimanapun juga Mas Adlan, ya, ASN ini kan rohnya itu mensupport agenda dari pemerintah. Betul, Pak. Mensupport agenda dari pemerintah. Kalau kita tidak netral, maka agenda itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita itu mindset yang selama ini mungkin masih di ranah abu-abu harus kita perjelas. Sehingga yang namanya netralitas itu wajib bagi seorang ASN. ASN itu PNS dan P3K. Nah, ini. Jadi Mas Adlan terkait dengan netralitas ini, marilah kita sebagai ASN harus profesional
karena kita menjadi motor penggerak pemerintahan. Ngaten. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan ini intinya adalah meskipun situasi kondisi ini mungkin memanas, ya. Kalau kita lihat euforia politik ini kan biasanya terjadi hal-hal mungkin yang sangat bersinggungan sekali, Mas. Yang namanya suhu yang memanas ini kadangkala mengakibatkan kita seorang ASN itu susah. Karena apa? Kita itu di tengah-tengah. Harus netral, tapi kita punya hak pilih. Netral tapi kita punya hak pilih. Hak pilih kita di mana? Ya pada saat nyoblos. Itu kita punya hak pilih. Tapi jangan sampai teman-teman semuanya, ASN semuanya ya, tolong gunakan hak pilih. Jangan sampai kata-kata netral itu tidak memilih. Nah, ini kadang-kala wah netral maka saya nggak milih. Jangan, gunakan hak pilih, datang di tempat TPS, ya, kemudian coblos pilihannya. Itulah kita mempunyai hak pilih. Tetapi sebelum itu maka kita memang boleh mungkin melihat, mendengar, tapi sebaiknya apabila ada kampanye dan lain sebagainya kita cari aman. Kita cari aman. Karena apa? Kita tidak tahu siapa yang memfoto kita, siapa yang memviralkan kita, karena medsos ini luar biasa sekali. Pagi diupload bisa siang itu nanti langsung tersebar kemana-mana. Karena apa? Euforia politik. Target paling mudah adalah seorang ASN. Nah ini makanya kami mengharapkan kalau pengen mengetahui kampanye seseorang, pengen mengetahui visi misi dari calon, ya, maka pakailah yang paling aman, yaitu apa? Gunakan media sosial. Lihat di medsosnya, kan ada itu Instagramnya, kemudian mungkin ada di TikTok atau apalah, kan ngaten. Tapi ada tapinya Mas Adlan, jangan sampai tangan ini bergerak dengan like, dengan subscribe. Jangan. Ini menjadi bumerang juga, karena ini menjadi catatan. Ada yang namanya SKB 3 menteri tersebut. Kemudian ini sudah mendekati jam setengah 11, ya. Acaranya kan nanti terakhir adalah terkait dengan pembacaan netralitas. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini sudah hadir beliau Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Bapak Alhamdulillah Muhammad Siman Purnomo SLB MSI. Matur nuwun kerawanipun Pak Asisten, nanti beliau yang akan membacakan netralitas ASN. Karena apa? Ini menjadi suatu landasan dasar seorang ASN, sehingga ke depan diharapkan ASN di Kabupaten Klaten ini netral dalam pemilihan pilkada besok, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Karena di Jawa Tengah ada 2 besok pemilihannya, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Ngaten Mas Adlan. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan di euforia pemilihan pilkada ini di Kabupaten Klaten khususnya tidak ada ASN yang dikenai sanksi gara-gara ikut serta dan atau ikut dalam euforia pemilu pilkada ini. Ngaten dari saya Mas Adran. Siap, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Klaten, Bapak Agus Setiawan Prasetyoko, SSTPM HUM. Beliau mempertegas sikap dari ASN bahwa ASN itu harus netral, akan tetapi harus menggunakan hak pilihnya. Ngaten nggih Pak Agus nggih.
laras sekali. Matur nuwun sangat untuk pencerahannya Bapak Agus. Kita akan melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu ikrar niku nggih dari Bapak Asisten Administrasi Umum. Untuk itu untuk mengikuti ikrar kepada semua ASN Kabupaten Klaten dimohon untuk berdiri dan mengikuti pengucapan ikrar netralitas ASN. Dan untuk yang mengikuti membacakan ikrar yang pertama adalah Bapak Asisten Administrasi Umum, lalu Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten, Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Kepala Bagian Pemerintahan. Dimohon untuk Saya perlu ikrar dulu. Ikrar. Ikrar. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara. Ikrar netralitas pegawai aparatur Ikrar sipil netralitas Pada Pilkada tahun 2024 negara. Pilkada tahun 2024 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 Dalam rangka pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kami berikrar kami berikrar 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada tahun 2024. 2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang
menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab Dan dilaksanakan dengan dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis bermartabat dan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. demi terwujudnya dan kesatuan NKRI. Klaten 24 September 2024. Klaten 24 September 2024. Terima kasih Bapak. Beliau Bapak. Pak, dimohon untuk kembali ke tempat masing-masing, monggo katuran. Kawan ngopi sekalian, setelah pembacaan ikrar integritas, maka berakhir pula acara Ngopi Kawan pada hari ini. Terima kasih kepada kawan ngopi seluruhnya atas partisipasinya. Terakhir akan saya berikan pantun. Klaten telah memberikan kita sewanji untuk menyejuk jiwa dan memberikan Hilga Happy Asmara untuk pelipur lara. Klaten akan melakukan pilkada, mari ASN kita netral untuk sebagai abdi negara yang setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu.